Selamat datang lagi di Rumah Hak Official bersama saya Rinus Pratomohat. Harapan masyarakat Indonesia untuk melihat wakilnya mendominasi ajang balap motor dunia semakin terbuka lebar pada musim 2026. Sorotan utama kini muncul pada dua nama besar, Feda Ega Pertama dan Mario Suryo Aji. Keduanya menjadi topik hangat di kalangan penggemar balap tanah air, terutama setelah performa impresif yang mereka tampilkan di awal musim ini. Feda Ega Pertama debut dengan mental juara. Analisis mendalam terhadap Feda Ega Pertama di debut Moto3-nya menunjukkan hasil yang luar biasa. Meski baru pertama kali terjun di kelas dunia, Feda Ega Pertama tampil dengan ketenangan yang jarang dimiliki pembalap muda. Komentator MotoGP, Matthew Beard, bahkan secara khusus memuji gaya balap Feda Ega Pertama yang agresif namun tetap bersih. Catatan impresif Feda saat balapan di Buriram, Thailand menjadi sebuah bukti nyata. Memulai balapan dari posisi kelima, ia sempat merosot namun mampu melakukan overtake yang cerdas untuk kembali ke barisan depan. Dari situ bisa dilihat bahwa keberhasilannya mengamankan 11 poin pada debut pertamanya bukan sekedar keberuntungan. Strategi Feda dalam mengelola momentum dan kemampuan untuk tidak mudah menyerah saat menekan lawan menjadi modal yang sangat berharga. Bagi para pengamat, Feda Ega Pertama diprediksi menjadi superstar masa depan yang mampu bersaing ketat dengan nama-nama besar seperti Maximo Coiles, David Almanza hingga rekan setimnya Zen Mitani. Sementara itu, Mario Suryo Aji memasuki tahun ketiganya di kelas Moto2 dengan tantangan yang berbeda. Meski sempat mengalami masalah cedera bahu, Mario Suryo Aji menunjukkan kemajuan pesat dalam kualifikasi. Keberhasilannya menembus Q2 dan meraih posisi start di grid ke-9 pada GP Buriram adalah pencapaian terbaik sepanjang performa di kelas tersebut. Namun, pengamat balap senior Johnny Lono Mulia memberikan catatan khusus terkait performa Mario. Ia menilai bahwa tantangan terbesar Mario Aji saat ini adalah konsistensi di awal balapan. Dan kesuksesan Feda Ega Pertama dan Mario Suryo Aji tak lepas dari ekosistem feeder series yang kian matang. Program Asia Talent Cup, Red Bull Rookies Cup hingga kolaborasi Pertamina Enduro dengan VR46 Riders Academy terbukti menjadi jembatan efektif bagi balap Indonesia. Mereka kini memiliki akses latihan langsung dengan mentor kelas dunia seperti Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia. Selain Feda Ega Pertama dan Mario Suryo Aji, perhatian juga tertuju kepada Aldi Satya Mahendra yang baru saja meraih podium, serta Dimas Eki Pratama yang turun di ajang Harley Davidson Badge Racing. Meski kategori yang diikuti berbeda, kehadiran tim Indonesia di kancah global adalah langkah strategis untuk memperkenalkan nama Indonesia di pedok MotoGP. Tahun 2026 diprediksi menjadi titik balik bagi atlet balap motor tanah air. Dengan kombinasi bakat alami dan dukungan teknis yang lebih baik, Indonesia kini bukan lagi sekedar penonton, melainkan penentang serius yang siap mengibarkan merah putih di podium tertinggi dunia. Alvaro Carpe gagal podium di Moto3 Thailand, namun bisa menempati peringkat keempat atau tepat berada di depan Feda Ega Pertama dalam balapan seri pertama Moto3 2026. Carpe yang merupakan juara dunia Junior GP dan Red Bull MotoGP Rookies Cup bersaing ketat dengan Feda Ega Pertama, Valentin Perone dan Adrian Fernandez dalam persaingan perebutan peringkat ketiga di sirkuit Buriram. Setelah keempatnya silih berganti memimpin, Perone mengamankan posisi ketiga dan berhak naik podium bersama David Almanza serta Maximo Coiles. Sementara itu, Carpe finish tepat di depan Feda Ega dan Fernandez. Alvaro Carpe merupakan salah satu pembalap penghuni papan atas Moto3 tahun lalu, lantaran berada di peringkat keempat dan 5 kali naik podium dengan perincian 2 kali sebagai penghuni peringkat ketiga dan 3 kali runner-up. Dan Alvaro Carpe, Feda Ega Pertama beserta pembalap-pembalap lain akan bersaing lagi di lintasan pada Moto3 Brazil yang akan berlangsung pada tanggal 22 Maret mendatang.
Dunia balap motor internasional khususnya di Moto3 terkejut dengan kemunculan pembalap muda Indonesia Feda Ega Pratama. Feda Ega Pratama langsung mencuri perhatian pada seri pembuka Moto3 musim 2026. Di tengah dominasi pembalap Spanyol dan Italia selama bertahun-tahun, nama Feda Ega Pratama tiba-tiba muncul sebagai sebuah ancaman yang tak dapat dielakkan. Bahkan media Jerman Speedweek menyebut debutnya sebagai salah satu yang paling eksplosif dalam era modern balap Grand Prix. Tak tanggung-tanggung, performa Feda Ega Pratama bahkan mulai dibandingkan dengan talenta yang berada di dalam orbit legenda MotoGP Marc Marquez. Dengan kemunculan pembalap Indonesia ini menjadi sinyal bahwa talenta Asia Tenggara kini bukan sekedar pelengkap di grid balap dunia, akan tetapi mulai menjadi pesaing serius. Kesuksesan Feda Ega Pratama bukan terjadi secara instan. Ia datang ke Moto3 dengan portofolio prestasi yang sangat kuat. Beberapa pencapaian pentingnya diantaranya adalah juara Asia Talent Cup 2023, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, serta konsisten finish 10 besar di FIM Junior GP World Championship. Dan pada musim 2026, Feda Ega Pratama resmi bergabung ke Honda tim Asia di kelas Moto3. Langkah ini dianggap sangat strategis karena tim tersebut dikenal sebagai salah satu jalur penting bagi pembalap Asia menuju level tertinggi balap motor dunia. Analisis lap time dari media Jerman Speedweek menjadi bukti betapa seriusnya ancaman Feda Ega Pratama di Moto3 tahun ini. Catatan waktu terbaiknya 1 menit 41,334 detik. Waktu tersebut hanya terpaut 0,104 detik dari lap terbaik yang dicatatkan oleh Valentin Perone. Dalam dunia balap motor, selisih 1/10 detik hampir tak terlihat oleh mata. Artinya secara pure speed, Feda Ega Pratama sudah setara dengan kandidat juara dunia. Dan yang paling menarik dari laporan Speedweek adalah perbandingan Feda Ega Pratama dengan pembalap muda asal Spanyol Máximo Quiles. Máximo Quiles dikenal sebagai talenta yang dekat dengan akademi pembinaan milik Marc Marquez. Menariknya, Máximo Quiles debut dengan finish posisi 5 pada tahun 2025 dan Feda Ega Pratama juga debut dengan finish posisi 5 pada tahun 2026. Kesamaan ini membuat banyak pengamat mulai melihat Feda Ega Pratama sebagai rival potensial bagi generasi baru pembalap Spanyol tersebut. Dan setelah balapan, Feda Ega Pratama tetap menunjukkan sikap rendah hati. Dalam pernyataan resmi bersama Honda Tim Asia, ia mengatakan bahwa hasil tersebut adalah kerja keras seluruh tim. Feda juga mengakui masih banyak yang harus dipelajari dari setiap lap balapan. Sikap profesional ini menjadi nilai plus di mata sponsor dan manajemen tim. Dan untuk saat ini, setelah Thailand, perhatian kini beralih ke seri berikutnya yang akan digelar di Brasil pada tanggal 20-22 Maret 2026. Dengan koleksi 11 poin dan posisi kelima klasemen, Feda Ega Pratama datang sebagai salah satu pembalap yang paling diperhatikan oleh para rivalnya. Lintasan Brazil dikenal lebih teknis dan menuntut stabilitas motor yang tinggi. Dan ini akan menjadi ujian penting bagi konsistensi Feda di musim pertamanya di Moto3. Debut luar biasa ini membuat banyak pihak mulai percaya bahwa Indonesia bisa memiliki penentang serius di level balap dunia. Jika Feda Ega Pratama mampu menjaga konsistensinya sepanjang musim, bukan tidak mungkin tim-tim besar di pedok MotoGP mulai meliriknya untuk masa depan. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Sirinos Pratomo Haq, salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.